Halo warga dunia, tahukah Anda bahwa kopi pernah diharamkan di Eropa? Bahkan pernah ditentang oleh para istri di Inggris. Dan juga, apakah Anda pernah mendengar bahwa perkembangan penyajian kopi di timur dan di barat memiliki perbedaan filosofi? Nah, kali ini kita akan membahas tentang kopi, salah satu minuman paling populer di dunia. Bersama-sama kita akan mengungkap bahwa di balik secangkir kopi tersimpan sebuah sejarah yang panjang yang melibatkan berbagai peradaban besar di dunia. Siapkan secangkir kopi Anda dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Sebagian sejarawan berpendapat era penemuan biji kopi dimulai pada abad ke-9. Saat itu banyak orang di benua Afrika, terutama di wilayah Ethiopia, mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Sejarah populer menyebutkan penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid mengamati kawanan kambing gembalaannya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam, setelah mereka memakan sejenis buah beri. Dia pun mencoba memasak dan memakannya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di Afrika. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi ini dibawa menyeberangi Laut Merah ke semenanjung Arabia dengan metode penyajian yang lebih maju. Pada versi yang lain, sebuah catatan menyingkap keberadaan tanaman kopi di Ethiopia bermula dari seorang gembala Arab bernama Khalid yang hidup di Ethiopia pada tahun 750 Masehi. Ia merasa heran dengan perubahan perilaku kambing yang digembalakannya setelah mereka memakan buah dari semak tertentu, yang ternyata adalah pohon kopi yang kita kenal sekarang. Sebagian mengatakan bahwa Khalid bukanlah sembarang gembala, karena beliau adalah seorang ahlul ribat. Istilah ribat sendiri merujuk kepada sikap siap siaga dari pasukan tentara Islam dengan senjata lengkap yang berjaga di wilayah perbatasan atau daerah yang rawan dimasuki musuh. Dan penemuan kopi ini adalah dikabulkannya doa Khalid ketika memohon kekuatan untuk dapat berjaga dan menunaikan tugasnya. Kisah lain menyebutkan mufti dari Aden, Yaman yang bernama Jamal ad-Din menjadi sosok lain yang paling berjasa memperkenalkan kopi ke masyarakat muslim di Yaman. Dalam salah satu perjalanannya ke Persia, ia melihat orang-orang dari daerah asalnya, Yaman, yang sedang melancong ke sana meneguk minuman kopi. Semula Jamal ad-Din tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Namun menjelang perjalanan pulang ke Aden, ia diserang sakit. Akhirnya ia memutuskan untuk mengkonsumsi kopi dengan pertimbangan apakah kopi ini mampu memperbaiki kesegaran tubuhnya atau tidak. Ternyata kopi ini memenuhi harapannya. Bahkan ia merasakan kopi tidak hanya mampu memulihkan kesehatannya, tapi juga menghilangkan sakit kepala, menghidupkan jiwa dan mencegah kantuk. Hingga akhirnya ia menganjurkan teman-teman sufinya untuk meminum kopi dan membantu mereka tetap terjaga saat malam hari agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui anjuran Jamal ad-Din ini, kemudian konsumsi kopi dilakukan secara masif dan menggantikan minuman daun algat yang sebelumnya menjadi minuman populer para sufi agar mata mereka tidak terserang kantuk saat malam. Bangsa Arab yang memiliki peradaban yang lebih maju daripada bangsa Afrika saat itu tidak hanya memasak biji kopi, tetapi juga direbus untuk diambil sarinya. Pada abad ke-13, umat Islam banyak mengkonsumsi kopi sebagai minuman penambah energi saat beribadah di malam hari. Kepopuleran kopi ini turut meningkat seiring dengan penyebaran agama Islam pada saat itu, hingga mencapai daerah Afrika Utara, Mediterania, dan India. Pada masa ini belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah kekuasaan bangsa Arab, karena bangsa Arab selalu mengekspor biji kopi yang sudah tidak subur dengan cara memasak dan mengeringkannya sehingga tidak dapat tumbuh kembali. Hal ini menyebabkan budidaya tanaman kopi tidak memungkinkan. Barulah pada tahun 1600-an seorang peziarah India bernama Baba Budan berhasil membawa biji kopi fertil keluar dari Mekah
dan menumbuhkannya di berbagai daerah di luar wilayah Arab. Kopi telah menyebar ke Italia pada tahun 1600 dan kemudian ke seluruh Eropa, Asia, dan Amerika. Mengenai diterimanya kopi oleh bangsa Eropa, ada sebuah cerita yang sangat menarik. Saat itu kopi hanya dikenal di kalangan Muslim. Para dai datang ke berbagai negeri untuk berdagang dan menyebarkan agama dengan membawa pula budaya minum kopi. Terlebih di masa Khalifah Turki Utsmani. Penyebaran kopi menjadi sangat masif di berbagai wilayah yang bergabung dengan kekhalifahan Turki Utsmani, termasuk kawasan Jawa, jauh sebelum Belanda datang. Pada masa itu yang dimaksud Jawa bukan hanya Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, melainkan mencakup wilayah Indonesia sekarang, Patani, Malaysia, dan Filipina Selatan. Sementara di Eropa, kopi disebut sebagai minuman setan, minuman para pendosa, dan orang-orang durhaka. Kopi dianggap sebagai perlawanan terhadap wine, dan lebih dari itu menjadi simbol Islam. Biji kopi dikutuk selama beratus tahun oleh gereja. Namun, Paus Clement ke-8 mencoba minuman kopi dan kemudian menyatakan minuman setan ini begitu lezat. Karena itu sayang sekali kalau kita biarkan para infidel menikmatinya secara eksklusif. Paus Clement ke-8 kemudian menyatakan kopi boleh diminum oleh orang-orang Kristen. Kelak kopi bahkan disebut sebagai blessed bean atau biji-bijian yang diberkahi. Namun kejadian ini bukannya tanpa penolakan. Terjadi berbagai gerakan penentangan terhadap minuman kopi di berbagai wilayah Eropa. Yang cukup fenomenal adalah gerakan yang dikenal sebagai Women's Petition Against Coffee atau petisi perempuan menentang kopi di London pada tahun 1674. Penyebabnya adalah keasikan minum kopi dianggap sebagai penyebab diterlantarkannya istri oleh para lelaki akibat mereka terlalu asik dengan kopi. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan haknya secara seksual disebabkan minuman yang bahannya mereka sebut sebagai dry liquor atau khamer kering ini. Penyebaran kopi ke seluruh penjuru dunia akhirnya membawa perkembangan variasi cara penyajian. Dalam hal ini kita melihat perbedaan signifikan terkait penyajian kopi di belahan barat dunia, dalam hal ini Eropa, dan di sebelah timur dalam hal ini adalah wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Di barat, perkembangan cara penyajian kopi berkembang dalam hal menemukan rasa yang paling nikmat untuk menikmati kopi. Di Eropa, umumnya kopi dicampur dengan susu hingga di kemudian hari kita mengenal berbagai varian cara penyajian kopi seperti cappuccino, latte, dan sebagainya. Sementara ke arah timur, kopi justru berkembang dengan filosofi bahwa kopi adalah minuman kesehatan dan berkhasiat untuk tubuh. Di dunia Islam, yang dikejar adalah khasiat kopi untuk menunjang ibadah di malam hari. Maka kita mengenal penyajian kopi dari wilayah yang dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan, umumnya dicampur dengan ramuan, rempah, dan berbagai bahan lain yang berfungsi untuk memperkuat khasiat kopi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, cara penyajian kopi telah mengalami berbagai evolusi. Dari awalnya yang hanya diseduh dengan cara sederhana, hingga saat ini kopi disajikan dengan banyak variasi dan teknik yang berbeda. Dalam sejarahnya, kopi pertama kali disajikan secara sederhana dengan cara direbus bersama air, kemudian disaring menggunakan kain. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia, cara penyajian kopi mulai berubah dan berkembang menjadi lebih beragam. Pada abad ke-19, mesin kopi pertama kali ditemukan dan diadopsi di Eropa. Mesin kopi ini memungkinkan kopi diseduh dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Tak lama kemudian, metode penyajian kopi lainnya juga mulai bermunculan seperti French press dan mocha pot. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi semakin mengubah cara penyajian kopi. Kini kita memiliki banyak metode penyajian kopi mulai dari drip, espresso, cold brew, hingga latte dan cappuccino. Bahkan teknologi modern telah memungkinkan kopi disajikan dalam bentuk kapsul atau sachet yang praktis dan mudah. Namun, meskipun cara penyajian kopi telah mengalami banyak evolusi, keaslian dan kualitas kopi tetap menjadi hal yang paling penting dalam proses penyajiannya. Bagaimanapun juga, cita rasa dan karakteristik kopi yang unik merupakan hal yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Dalam mengakhiri perjalanan ini,
Mari kita terus menikmati secangkir kopi yang lezat sambil merenungkan kisah dan makna yang tersimpan di balik biji kopi yang kita minum setiap hari. Terima kasih telah menemani saya dalam menjelajahi sejarah kopi. Semoga bermanfaat. Salam.